Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 8 saham yang berpotensi turun di bulan Maret. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Pergerakan harga dalam satu bulan sering menjadi salah satu patokan untuk melihat kebiasaan naik turunnya suatu saham. Khususnya untuk video ini, kita akan fokus untuk membahas naik turun harga di bulan Maret, khususnya saham-saham yang cenderung turun di bulan tersebut. Berdasarkan data, dalam periode 3 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2018 sampai 2020, setidaknya 8 saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Maret. Data acuan yang kita gunakan adalah dengan membandingkan harga pembukaan dan penutupan selama bulan Maret. Selain itu, kita akan membandingkan pergerakan harga dalam 3 tahun terakhir, apakah di bulan Maret mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan tahun 2018 dengan 2020. Oh iya, sebelum membahas lebih lanjut, saya mau ingatkan bahwa materi di video ini hanya menggunakan data harga saham historis saja. Saya tidak mengatakan saham tersebut bagus atau jelek untuk dibeli, karena video ini murni hanya berdasarkan data historis yang sudah terjadi. Selalu ingat bahwa setiap resiko investasi itu selalu ada dan tentu ditanggung Anda sendiri. Disclaimer on tetap berlaku ya. 1. PT Indofood CBP Sukses atau ICBP. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir ICBP di bulan Maret. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 10,12% dari yang awalnya di harga Rp10.375, turun menjadi Rp9.325. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2020, di mana turun 0,49%. Dari yang awalnya di harga Rp10.275, turun menjadi Rp10.225. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Maret, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, meski secara bulanan harga sahamnya mengalami penurunan, dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Harga pembukaan ICBP naik 14,48% dan harga penutupannya naik 23,56% selama bulan Maret jika membandingkan harga tahun 2018 dengan 2020. Kedua, PT Charon Pokpan atau Cepin. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir Cepin di bulan Maret. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 14,38% dari yang awalnya di harga Rp7.475, turun menjadi Rp6.400. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2018, di mana tidak mengalami perubahan alias 0% dengan harga Rp3.450. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini cenderung mengalami penurunan di bulan Maret, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, meski secara bulanan harga sahamnya mengalami penurunan, tapi dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Harga pembukaan Cepin naik 65,22% dan harga penutupannya naik 43,19% selama bulan Maret jika membandingkan harga tahun 2018 dengan 2020. Ketiga, PT Bank Permata atau BNLI. Ini merupakan data 3 tahun terakhir BNLI di bulan Maret. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020, di mana turun 16,67% dari yang awalnya di harga Rp1.140, turun menjadi Rp950. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2019, di mana turun 7,04% dari yang awalnya Rp1.065, turun menjadi Rp990. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Maret, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, meski secara bulanan harga sahamnya mengalami penurunan, tapi dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Harga saham pembukaan BNLI naik 72,73% dan harga penutupannya naik 62,39% selama bulan Maret jika membandingkan harga tahun 2018 dengan 2020. Keempat, PT Elang Mahkota Teknologi atau EMTK. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir EMTK di bulan Maret. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2018, di mana turun 9,04%. Dari yang awalnya di harga 940, turun menjadi 855.
Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2020 di mana tidak mengalami perubahan alias 0% dengan harga Rp500. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini cenderung mengalami penurunan di bulan Maret khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, baik data bulanan maupun tahunan, selama 3 tahun di bulan Maret saham ini terus mengalami penurunan. Harga pembukaan EMTK turun 46,81% dan harga penutupannya turun 41,52% selama bulan Maret jika membandingkan harga tahun 2018 dengan 2020. Kelima, PT HM Sampurna atau HMSP. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir HMSP di bulan Maret. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019 di mana turun 17,43% dari yang awalnya di harga 4.820 turun menjadi 3.980. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2018 di mana turun 1,83% dari yang awalnya di harga 3.820 turun menjadi 3.750. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Maret, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata baik data bulanan maupun tahunan, selama 3 tahun di bulan Maret saham ini terus mengalami penurunan. Harga pembukaan HMSP turun 55,50% dan harga penutupannya turun 62% selama bulan Maret jika membandingkan harga tahun 2018 dengan 2020. Keenam, PT Gudang Garam atau GGRM. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir GGRM di bulan Maret. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020 di mana turun 19,7% dari yang awalnya di harga 50.850 turun menjadi 41.100. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2019 di mana turun 3,26% dari yang awalnya di harga 86.000 turun menjadi 83.200. Dari data ini ditemukan fakta saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Maret, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, baik data bulanan maupun tahunan, selama 3 tahun di bulan Maret, saham ini terus mengalami penurunan. Harga pembukaan GGRM turun 36,12% dan harga penutupannya turun 43,29% selama bulan Maret jika membandingkan harga tahun 2018 dengan 2020. Ketujuh, PT Indofood atau INDF. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir INDF di bulan Maret. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019 di mana turun 10,21% dari yang awalnya di harga 7.100 turun menjadi 6.375. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2020 di mana turun 3,79% dari yang awalnya di harga 6.600 turun menjadi 6.350. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Maret, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, baik data bulanan maupun tahunan, selama 3 tahun di bulan Maret, saham ini terus mengalami penurunan. Harga pembukaan INDF turun 12,87% dan harga penutupannya turun 11,81% selama bulan Maret jika membandingkan harga tahun 2018 dengan 2020. Kedelapan, PT Vel Indonesia atau Inco. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir Inco di bulan Maret. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2018 di mana turun 16,22% dari yang awalnya di harga 3.330 turun menjadi 2.790. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2019 di mana turun 8,87% dari yang awalnya di harga 3.720 turun menjadi 3.390. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Maret, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, baik data bulanan maupun tahunan, selama 3 tahun di bulan Maret, saham ini terus mengalami penurunan. Harga pembukaan Inco turun 24,32% dan harga penutupannya turun 22,58% selama bulan Maret jika membandingkan harga tahun 2018 dengan 2020.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan pemahaman baru kepada Anda ya. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa dan analyze report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Thank you.